So the question adalah, dan boleh nggak sih kita jadi orang tuh baper gitu, boleh nggak sih? Itu pertanyaan yang kemarin tuh sering saya dengar tuh. Karena saya mengatakan bahwa saya jarang bad mood, teman-teman. Kayak hampir udah jarang banget lah. Kayak saya nggak inget kapan terakhir saya bad mood. Karena saya punya pengalaman yang cukup bikin hidup saya naik turun ya. Di tahun 2008 saya terkena panic attack. Nah, panic attack itu kalau Anda nggak tahu ya, itu it's crazy sih. Itu kayak kecemasan yang luar biasa banget sampai berimbas ke fisik Anda. Mata saya berkunang-kunang, keringet dingin, nggak bisa berdiri, duduk gitu. Waktu nge-gym, panic attack. Waktu ke mall, kejadian pertama saya ingat banget. Ke mall, jalan-jalan, niatnya jalan-jalan, keluar mall naik kursi roda, nggak bisa bangun. Kayak mual, tapi juga nggak muntah. Bener-bener parah, dan itu saya fighting dengan kondisi itu kurang lebih 9 bulan. Luckily saya bisa overcome itu, karena semuanya ternyata dari sini. Well, karena dari itu saya sudah bisa menguasai self-talk, otak, dan sebagainya. Akhirnya kalau ada yang istilahnya bad mood itu jadi nothing compared ke panic attack. Panic attack tuh rasanya bisa kayak tajam begini. Kalau bad mood tuh paling kayak cuman ya begitu aja. So for me personally handling kayak begini it's easy now. Apalagi yang ini aja udah bisa ya. Apalagi yang lebih smooth kayak begitu, kayak semacam bad mood. So for me luckily I have no bad mood sekarang. Udah bertahun-tahun saya nggak ada bad mood luckily. But anyway, pertanyaannya adalah baper boleh nggak sih? Baper tuh gimana sih? Bawa perasaan lah istilahnya kayak begitu. Boleh nggak sih? Jawaban saya adalah boleh. It's normal. Kita manusia punya perasaan. And the biggest enjoyment as a human adalah feeling kan. Anda punya momen-momen happy, itu yang membuat Anda, apa ya, life quality, it's depend on your feeling sebenarnya. Iya kan? Karena apapun itu, Anda mau jalan-jalan. Anda akan feel fresh, feel happy, feels menyenangkan, lega, dan sebagainya. Kemudian quality time with the kids. Oke, so saya ngeliat anak saya berkembang, kemudian belajar. Saya sering posting di Instagram saya, mereka belajar main piano, tiba-tiba, wow, amazing resultnya. Itu perasaan semua. It is okay. Namanya bawa perasaan, it's okay. Yang nggak okay sebenarnya adalah ketika feeling itu merusak activity Anda. So damaging, or let's say, tidak memberdayakan dari aktivitas Anda. Sama, anak-anak saya juga lagi saya latih mengenali yang namanya self-talk. Mereka masih belum paham apa itu self-talk. Sometimes saya ingatkan mereka baru kayak, oh iya ya, itu tadi self-talk ya artinya ya, gitu. Kita ngomongin tentang case study dengan anak saya. Ini loh, kalau kamu dikatain orang kayak begini, dan kamu ngambek. Berarti kamu menerima self-talk tersebut kan, dikatain, lu bodoh, dan kamu merasa bahwa, kok orang itu jahat ya, kok saya dikatain, dan akhirnya kamu nangis gitu. Atau dikatain, saya kemarin bilang ke anak saya, tapi dia masih belum mengerti self-talk itu seperti apa. But it's okay. It's okay. Mending memulai dari saat masih kecil begini, diajarin terus, lama-lama udah biasa. Iya, papa dari dulu ngomong, daripada nanti sudah besar baru terlambat. Saya bilang, kalau kamu dikatain orang, anjing lu, what's your self-talk di dalam diri Anda, di dalam otak Anda? Kalau Anda menganggap bahwa dia benar saya anjing, maka itu akan meledak, akan panas, akan ini kurang ajar dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau self-talk Anda mengatakan bahwa kok orang itu panggil bapaknya sendiri ya, maka yang terjadi apa? Anda tiba-tiba ketawa gitu. Guys, ini tentang self-talk. Anda cuma ngomong di dalam diri sendiri, right? Kalau Anda mau tiba-tiba mengatakan, itu panggil bapaknya sendiri ya gitu, suddenly Anda senyum gitu kan, smile gitu. So, teman-teman, perasaan itu muncul karena Anda punya self-talk. Tanpa self-talk, Anda tidur nggak pakai perasaan. Ya udah tidur blek, tahu-tahu pagi gitu aja. Ya kan? Tapi begitu ada self-talk macam-macam, maka perasaan itu muncul. Nah, yang disebut boleh nggak boleh tadi adalah apakah self-talk yang Anda pilih membuat Anda jadi jengkel, mangkel, dan akhirnya tidak perform. Males kayak anak saya sama sepupu-sepupunya gitu, main sedikit bertengkar, main sedikit skornya lebih tinggi, ngatain yang ini bertengkar gitu. Yang bertengkar akhirnya apa? Ketika dia marah, dia akan masuk ke kamar, tutup pintu. Saya bilang kan ketiga orang yang lainnya, lihat nih, ketika dia memutuskan menggunakan self-talk yang salah, dia akan merasa sedih, dia akan mengunci diri di kamar, sementara yang lain tetap enjoy bermain di luar.
Sekarang pertanyaan saya ke Anda, ke anak saya maksudnya, ke teman-temannya juga gitu kan. Pertanyaan papa, uncle ke kalian adalah, kalian sekarang ini mau bermain atau mau di kamar? Mau bermain? Good, ya udah. Kebayang saya pernah punya cerita yang cukup mirip juga sih diceritain oleh mentor saya begini. Ada seorang suami istri di mana mereka bertengkar. Habis itu istrinya bilang, lu nggak boleh masuk kamar, pintunya ditutup, lock. Istrinya di kamar, merenung, sedih, dan sebagainya, pakai tisu segulung. Suaminya di luar kamar, main PlayStation, minum bir, sambil ngajak temannya datang beramai-ramai. So, sekarang yang salah siapa? Yang menghukum siapa? Kelihatannya yang salah suaminya, yang dihukum siapa sekarang? Istrinya, men. Kayak yang marah malah menghukum dirinya sendiri dengan masuk ke kamar, mengunci pintu, dan gak mau ketemu. Sementara suaminya yang salah, malah di luar bermain dengan teman-temannya. Oke. Paham gak ini? Siapa yang menghukum siapa? Sometimes ada orang yang kayak gini. Lu kok ngomongnya gitu sih? Males gua sama lu. Habis itu ngambek gak mau makan. Sekarang siapa yang salah? Siapa yang dihukum? Kenapa yang marah, yang harusnya benar, memarahi yang salah? Kenapa yang benar malah yang ngambek dan malah menghukum dirinya sendiri dan tidak makan? Sometimes itu terjadi kayak suami istri gitu ya di meja makan. Habis itu bertengkar. Habis itu yang istrinya marahin suaminya, lu kok begini. Tapi habis itu istrinya yang, udah gue gak mau makan, masuk ke kamar. Gitu. Kalau Anda perhatikan secara logik, ini kan semua baper ya. Oke, ini semua urusannya baper. Tapi kalau Anda perhatikan secara logik, cukup menarik bahwa istrinya memarahi suaminya, tetapi dia menghukum dirinya dengan tidak makan dan mengunci diri di kamar. Sementara suaminya memiliki akses ke seluruh rumah. This is insanity buat saya. Kayak, lu gila banget lo kayak begitu. Paham ya teman-teman? Bahwa baper is okay pada tempatnya. Tetapi baper yang ngaco kayak begini, ini buat saya jadi stupidity. Jadi kelihatan bodoh banget siapa yang marah, siapa yang menghukum dirinya, jadi gak jelas gitu, right? Dan sekarang Anda tahu bahwa ketika Anda ngambek, ketika Anda ngerasa gak benar dan sebagainya, karena Anda baper, Anda menyalahkan orang lain, telepon orang gak diangkat, terus Anda marah-marah, terus habis itu mempengaruhi performa Anda. Karena males, ketemu lagi orang kayak gitu, atau cewek baru putus sama cowok gitu, terus mengatakan kayak, malesnya pacaran lah, semua cowok buaya gitu. Wah, di kepala saya, kalau dia bilang semua cowok buaya, emang dia udah pernah digilir berapa cowok ya? You know, kata-kata Anda itu dangerous loh, teman-teman. Karena Anda begitu mengatakan semua cowok buaya, saya aja juga cowok, kenal aja kagak. Emang lu udah berapa kali sama cowok kan gitu kan pertanyaannya kan. Jadi, be careful with self-talk, with language, with apapun yang ada di kepala Anda. Karena itu juga merusak Anda. Karena begitu Anda sebenarnya bermasalah cuman satu cowok ex Anda bermasalah, tapi karena Anda ngejudge semua orang karena ujungnya tadi baper, maka berikutnya adalah Anda melihat cowok-cowok yang baik-baik pun Anda udah label semua cowok buaya gitu kan. So, balik lagi tadi. Baper is okay. Bawa perasaan itu okay. As long as perasaan itu memberdayakan Anda, memotivasi Anda untuk move forward. Tapi kalau baper itu membuat Anda malah tidak berdaya, menghukum diri sendiri, ngunci diri, tidak perform, this is wrong, guys. Nah, sekarang perhatikan baik-baik nih di lingkungan Anda. Hal-hal kayak begini terjadi di lingkungan terdekat Anda, bukan di mana-mana. Bisa saja terjadi di Anda, bisa saja terjadi di pasangan Anda, orang tua Anda, anak Anda. Right? Jadi, make sure Anda bagikan video ini ke teman-teman Anda semua. Karena I believe banyak orang yang siapa yang salah yang dihukum diri sendiri. Ini kan parah banget nih. That is stupidity for me. Alright guys, so thank you so much for watching this video. See you in the next one. Bye-bye.